Nah, jadi yang cara pertama ini 0,6 kita ubah dulu. 0,6 kita ubah menjadi bilangan cacah dengan cara kita kalikan 100. Nah, untuk mengubahnya kita kalikan saja 0,6 kali 100, atau bisa juga kita perhatikan dengan cara di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka. Maka kalau ada satu angka di belakang koma, 100 ini kan ada dua nolnya, maka kita hilangkan satu sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Jadi sudah kita buang satu nol, nol komanya juga sudah hilang, jadi sisa 6 dikali 10 yaitu 60. Kemudian 0,15 dikali dengan 100 juga ya, jadi syaratnya harus dikalikan 100. Nah, kita perhatikan di belakang koma ini hilang terdapat jumlah 2 angka. Maka kalau ada 2, kebetulan 100 ini memiliki 2 nol. Maka kita hilangkan juga sebanyak 2. Dan 0 komanya hilang atau komanya juga hilang. Jadi sisa 15 dikali 1 yaitu 15. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Jadi 60 dibagi 15 berapa? Yaitu 4. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian cara yang kedua, perhatikan. Cara kedua, kita ubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa dengan cara 0,6 bagi 0,15. Kita tulis dulu ya soalnya ya. Nah, jadi 0,6 kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 6/10. Kenapa per 10? Kenapa bukan per 100? Karena di belakang koma hanya ada satu angka. Maka kita kasih 10 karena 10 kan nolnya 1. Nah, sudah. Sekarang 0,15 kita ubah ke pecahan biasa, berarti 15/100 karena di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya 2. Jadi di sini 6/10 dibagi 15/100 kita pindahkan ke atas ini. Sama dengan karena ini pembagian, maka pecahan di sebelah kanan harus kita balik dan kita ganti menjadi perkalian. Berarti 6/10 dikali 100/15. Nah, diperhatikan ya, ini seberang dengan seberang. 100 bagi 10, atau bisa juga seperti ini. Di bawah ada 01 kita coret. Nah, di atas kelebihan 0, maka kita samakan. Kalau di bawah ada 1 yang dicoret, di atas juga harus 1. Nah, jadi sisa 10. Kemudian seberangnya lagi kita perhatikan apakah bisa kita coret atau kita sederhanakan. Ternyata bisa, yaitu dibagi 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Kemudian 15 bagi 3 hasilnya 5. Maka kalau kita dapatkan hasilnya ini 2/1 dikali sisa 10/5. Nah, jadi kita kalikan 2 kali 10 20, 1 kali 5 5, 20 bagi 5 berapa? 4. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 1,8 ya, maaf, 1,8. Ibu ganti dulu. 1,8 dibagi 0,06. Nah, bagaimana cara ngerjakannya? Kita pakai lagi cara pertama ya. Cara pertama, cara 1. Nah, cara 1 kita harus kalikan dengan 100. Jadi 1,8 dikali 100. Nah, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, maka kita coret.
Kemudian kalau sudah kita coret, komanya sudah hilang ya. Komanya sudah hilang. Jadi ini menjadi 18 dikali 10. Kalau tadi itu kan karena di depannya 0, maka kita hilangkan juga semuanya 0 komanya. Kalau ini karena ada angka depan koma selain 0, maka yang kita coret kita hilangkan hanya komanya. Jadi berapa 18 kali 10? 180. Kemudian yang kedua 0,06 dikali dengan 100. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2, maka kita coret 1, 2. Kemudian nah ini 0,06 dikali 100. Jadi kita coret nolnya sebanyak 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Kalau sudah kita coret juga yang di depan angka selain 0. Berarti ini kita coret ya. Jadi sisa 6 dikali 1, hasilnya 6. Kita ubahlah ke sini. 180 dibagi 6 berapa? Yaitu 30. Nah, kita pakai cara kedua sekarang. Cara kedua yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. 0,06. Berarti 1,8 diubah menjadi pecahan biasa. Berarti 18/10. Kemudian 0,06 sama dengan 6/100. Berarti 18/10 dibagi 6/100. Karena ini pembagian maka harus kita ubah menjadi perkalian dan sebelah kanan harus dibalik. Berarti 18/10 dikali 100/6. Nah, yang ini kita samakan. Di bawah ada satu angka, ada 1 0, di atas ada 2. Berarti kita coret 1, yang atas harus mengikuti yang bawah 1. Kemudian ini bisa nggak kita kecilkan atau sederhanakan atau kita bagi? Bisa. Ini dibagi 6, 18 bagi 6 hasilnya 3. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Jadi hasilnya menjadi 3/1 dikali 10/1. Hasilnya adalah 30. Nah, sama ya dengan cara pertama. Sekarang materi yang kedua yaitu membahas soal cerita pada pembagian. Misalkan ibu membeli 12 telur, maka kita tulis ya, telur yang dibeli ibu sebanyak 12. Kemudian dan 7 telur bebek. Nah, 12 ini telur ayam. Nah, kemudian 7 ini telur bebek. Nah, kemudian berapakah perbandingan banyak telur bebek dengan semua telur yang dibeli ibu? Kita buat perbandingan. Nah, sudah kita buat perbandingan di sini soalnya yaitu berapakah perbandingan banyak telur bebek dengan semua telur. Berarti yang ditanya telur bebek dibagi dengan semua telur. Nah, di sini ini kan yang ditanya, maka semua telur itu kita jumlahkan. 12 tambah 7 berapa? 2 tambah 7 9, 1. Nah, telur bebek ada berapa? Oh, ternyata 7. Berarti 7 dibanding dengan 19 atau perbandingannya 7 banding 19. Nah, seperti itu aja ya pengerjaannya, gampang bukan? Soal nomor 1, ada 12 permen coklat dari 20 permen yang ada di toples. Berapa perbandingan banyak permen coklat dengan semua permen di toples? Nah, dilihat ya, sudah ibu buat. Permen coklat ada 12, permen toples ada 20. Nah, kita harus hitung semua permen berapa. 2 tambah 0, 2, 1 tambah 2, 3. Nah,
Yang ditanya adalah perbandingan permen coklat dibanding semua permen. Nah, kita lihat permen coklat ada berapa? 12. Kemudian permen di toples ada 20. Berarti perbandingannya yaitu 12 dibanding 20, atau bisa kita kecilkan, misalkan kita ubah ke pecahan biasa. 12 dibanding 20 itu kan kalau dibuat pecahan biasa seperti ini, 12 per 20. Nah, mau kita bagi berapa kira-kira? Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Kita kecilkan dibagi 4. 12 bagi 4 3. 20 dibagi 4 5. Maka kita ubah karena kita sudah sederhanakan, perbandingannya menjadi 3 dibanding 5. Nah, seperti itu saja ya anak-anak, gampang bukan?